Desa Ponggok, desa terkecil di Kecamatan Polan Harjo, Klaten, yang letaknya berada di antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Ponggok punya sejarah panjang. Penemuan arca Ganesha dan prasasti peninggalan Majapahit adalah bukti tak terbantahkan. Penemuan-penemuan itu menjadikan Ponggok daerah yang patut dieksplorasi. Meski kaya sejarah, penemuan-penemuan tersebut bukan momentum emas Ponggok. Umbul adalah berkah Ponggok hingga menjadi sentra destinasi dan menjadi sandaran ekonomi. Di Ponggok ini, alhamdulillah kita dianugerahi sumber daya air yang sangat berlimpah, dan sumber daya air ini sudah ada dulu di zaman Mataram kuno. Terbukti waktu dulu tahun 80-an ketika pemerintah desa membangun mata air ini, banyak ditemukan arca-arca Hindu ya, yang mana itu sebagai bukti bahwa peradaban di Ponggok ini sudah ada di zaman Mataram kuno dulu. Umbul Ponggok itu sebenarnya sudah ada sejak nenek moyang, sejak zaman Belanda. Bahkan saya belum lahir, Umbul Ponggok itu sudah ada. Dulu di tahun 1928, di zaman Belanda itu daerah Ponggok dan sekitarnya, ini ada bangunan pabrik gula. Untuk mengairi tanah sawah tebu, itu tergantung pada aliran sumber mata air Umbul Ponggok. Karena pemerintah Belanda pada saat itu menanam tebu untuk bahan baku gula di Ceper Baru. Dulu kalau sebelum viral itu ramenya tiap hari itu kan sepi, soalnya kan juga itu juga udah ganti pengelola bolak-balik loh Mbak. Ini maksudnya kan dulu kan masih dipagar itu, dipagar dari luar kan nggak kelihatan, itu sepi banget, udah dibongkar lagi. Gimana cara ya orang atas saja gitu kan, biar rame, gimana caranya biar Umbul Ponggok rame lagi gitu ya. Terus habis itu dikasih yang buat ini, untung alhamdulillah ketemu yang buat foto-foto underwater itu kan jadi masukan, jadi rame alhamdulillah. Nah habis itu setiap Sabtu Minggu itu rame sama tanggal merah. Terus setelah viral ini malah alhamdulillah tiap hari rame banget. Ininya perbedaannya banyak banget. Umbul Ponggok sebelum tahun 2011 itu sangat sepi karena tidak ada yang mengelola. Umbul Ponggok dulu-dulunya dikunjungi orang tatkala ada tradisi padusan. Setelah ketemu adik-adik mahasiswa UGM yang mana mempunyai kegiatan selam, itu yang bisa mendongkrak pariwisata yang ada di Ponggok. Itu di sekitar tahun 2011 sampai saat ini akhir tahun 2023 masih ramai dikunjungi masyarakat baik dari dalam maupun dari luar negeri. Konon, berkah umbul menjadikan Ponggok salah satu desa terkaya dengan potensi alam yang berlimpah. Desa ini dikenal memiliki penghasilan per kapita yang tinggi dengan mayoritas penduduk yang sukses dalam sektor pariwisata. Dalam 1 dekade lebih, Desa Ponggok menjadi kawasan pariwisata alam yang berkembang sedemikian besar. Hingga muncul berbagai macam wisata seperti Umbul Sigedang, Umbul Kapilaler, Umbul Cokro, dan tempat-tempat wisata lain sebagainya. Sebagai antisipasi serta inovasi agar pendapatan sebagai kawasan pariwisata di Desa Ponggok dapat merata.
Desa Ponggo ini secara geografis berada di dua kota besar, Jogja dan Solo, dan juga berada di dataran rendah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Dan alhamdulillah Ponggo ini diberi karunia sumber daya air yang berlimpah. Karena tangkapan air kami di Merapi dan Merbabu, dan di Ponggo ini ada cekungan air, yang mana cekungan air ini menyimpan air yang sangat berlimpah. Ada kurang lebih 5 mata air ya, yang besar, tapi kalau yang kecil-kecil seperti Sendang itu ada lumayan banyak ya. Jadi karena kami berada di dataran rendah dan air ini keluar di hampir di pojok-pojok desa ya. Yang mana secara silsilah memang Ponggo ini disebut Desa Ponggo karena bisa dibilang disebut desa ini desa air atau mata air ya. Memang dulu Ponggo tahun 2001 kita masih daerah tertinggal, daerah miskin ya. Ponggo ini juga masih banyak pengangguran ya, sesuai dengan pemetaan yang kami lakukan. Dari ketika kita memetakan database Ponggo ini, kita temukan memang banyak warga Ponggo ini yang tercekik rentenir waktu itu ya. Termasuk juga banyak pengangguran di Ponggo ini. Ini yang menginisiasi kami dari pemetaan yang kami lakukan, kami membuat sebuah perencanaan master plan DED yang ada di Ponggo ini. Memang kami mengajak teman-teman UGM waktu itu untuk mengadakan pemetaan yang ada di Ponggo ini. Dari pemetaan yang kita dapat, kami menyusun strategi sesuai dengan visi misi Ponggo, menjadikan Desa Ponggo menjadi desa wisata yang mandiri, yang mampu mengolah potensi desa secara adil, berbudaya, maju, dan berdampak lingkungan. Visi misi ini menjadi sebuah mimpi, cita-cita, dan tujuan harapan bagi warga Ponggo yang dulunya miskin menjadi desa wisata. Bisa dibilang kalau sekarang Ponggo sudah menjadi desa mandiri. Setelah kita pemetaan, perencanaan, kita di dalam actionnya, kita melibatkan semua elemen masyarakat. Mulai dari pemetaan, perencanaan, sampai eksekusi, kami menggandeng banyak stakeholder yang ada. Selain itu, selain pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, swasta, dan juga akademisi, kami libatkan untuk gimana berkolaborasi membangun desa di Ponggo ini. Nah inilah yang mempercepat dari program kami, sehingga apa yang kami lakukan di Ponggo ini saat ini ya bisa dibilang keberlanjutan ya, setelah dipetakan, direncanakan, action keberlanjutannya. Di keberlanjutan ini kami mencoba untuk melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok masyarakat, bahwa mimpi ini tidak cuma mimpinya desa tapi menjadi mimpinya masyarakat. Kami membentuk yang namanya water defender, penjaga mata air dan penjaga sungai. Nah inilah yang kami libatkan untuk gimana menjaga mata air dan sungai-sungai yang ada di Desa Ponggo ini. Termasuk juga kami membentuk Pokdarwis, membentuk UMKM ya, termasuk juga Ponggo Kreatif ya, di mana kami saat ini karena digitalisasi ini sangat cepat perubahannya, kami memerankan anak-anak muda kami untuk terlibat di dalam marketingnya desa. Yang mana mereka sering membuat konten-konten ya, ataupun video-video atau YouTube, itu yang mana saat inilah yang menjadikan Ponggo ini jadi terkenal di mana-mana. Nah, di 4 strategi yang kami lakukan, salah satunya adalah ketika kami sudah memetakan tata ruang ya, di dalam tata kelolanya ada Badan Usaha Milik Desa, yang mana Badan Usaha Milik Desa ini sebagai penggerak di sektor real dan sektor keuangan. Termasuk juga kami mencoba gimana SDM yang ada di Ponggo ini secara standarisasi tata kelola, kami selalu mengupgrade mereka supaya apa yang ada di Ponggo ini nantinya tata kelolanya bisa baik dan terarah sesuai dengan target yang sudah kita tentukan. Yang terakhir adalah ilmu teknologi. Jadi ilmu teknologi ini kita saat ini kan
sekarang kemarin 4.0, sekarang sudah 5.0 ya. Inilah yang kami lakukan, gimana teknologi ini bisa mempermudah kinerja kami ataupun di dalam tata kelola kami supaya lebih gampang, lebih cepat dan juga lebih murah. Kalau buat BUMDes ke UKM ya, peran yang paling yang dirasakan itu ya alhamdulillah sejak berdirinya BUMDes kan kita dirangkul sama BUMDes. Misalnya kita kurang apa gitu kan, nanti kita kerjasama sama BUMDes. Ini kok kurang gini ya, misalnya ini UKM sepi gitu loh, ya udah terus dari depan nggak boleh bawa makanan. Terus gitu, terus misalnya juga di sosial media itu juga nanti juga promosinya juga di Umbul Ponggo, nanti makannya di UKM juga udah ada disiapin lengkap menunya gitu. Dampak ekonomi bagi saya ya alhamdulillah banget Mas. Dulu kan cuma apa ya, cuma di rumah aja. Sekarang nambah rame. Dulu kan jualannya cuma Sabtu Minggu toh, pas rame toh. Kalau hari biasa kan nggak jualan. Gimana ya? Ya lebih terasa banget lah, pendapatannya banyak lah. Ya, jadi kalau menurut target desa ya, sebenarnya target desa saat ini menurut visi kami sudah cukup. Tapi kami sudah masuk ke visi berikutnya, yaitu makmur lestari. Makmur warganya, lestari alamnya. Nah sekarang saya sudah mulai fokus gimana alam yang ada di Ponggo atau mata air yang ada di Ponggo ini tidak semua dieksploitasi. Tapi kita juga harus sudah mulai keberlanjutannya, sudah kita berpikir gimana anak cucu kami nanti, karena ini adalah aset 7 turunan kami. Kalau di Papua punya emas, di Sulawesi punya nikel, kami punya mata air. Kami memang di Ponggo ini saat ini kalau ada orang nikah harus nanam pohon. Kalau ada orang cerai pun juga harus nanam pohon. Apalagi yang penelitian, yang studi banding, karena Ponggo ini menjadi tempat studi banding bagi seluruh Indonesia, desa-desa di seluruh Indonesia. Kaitannya tadi di dalam pengoptimalan sumber daya alam yang ada di desa itu, ini Ponggo bisa menjadi rujukan bagi desa-desa untuk belajar. Ya, jadi kalau kami memang dulu berawal dari mimpi ya Pak ya, yang dulunya desa miskin dan desa tertinggal, saat ini sudah menjadi desa maju. Kami harapkan nanti ke depan ya, keberlanjutan dari desa ini masih butuh tangan-tangan dari seluruh warga masyarakat atau ide atau pemikiran. Potensi sumber daya alam ini nanti juga bisa dinikmati oleh anak cucu kami. Makanya kami punya tanggung jawab besar terhadap aset yang saat ini ada di desa ini, supaya nantinya aset itu bisa bermanfaat bagi anak cucu kami. Kami merasa walaupun belum sempurna, di dalam kami berproses membangun desa, paling tidak Ponggo ini sudah menjadi pionir bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Yang mana membangun desa itu butuh perencanaan yang matang. Sekarang sudah eranya digitalisasi, sudah eranya transformasi digital, ya kita harus mengikuti perkembangan tersebut. Supaya apa? Tidak tergilas oleh zaman. Usaha demi usaha, harapan demi harapan, Desa Ponggok bisa berhasil menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi berkat pariwisata yang dikelola dan dikembangkan dengan sebaik mungkin.